Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share. Thank you. Halo Sobat Bang Laki, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini Bang Laki kembali mereview sebuah film yang berjudul 100 Girl. Film ini menceritakan tentang seorang pria culun yang pernah oh yes oh no oh my god dengan salah satu wanita penghuni asrama yang pada saat itu di lift dalam keadaan mati lampu. Dia pun ketagihan dan mencoba oh yes oh no oh my god dengan semua penghuni untuk mencari tahu yang mana si wanita enak itu. Dan apakah ketemu? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal cerita diperlihatkannya seorang pria culun yang bernama Matthew, atau kita panggil saja Matt, yang mana saat itu dia sedang ngantuk banget dan sedang berada di suatu lift. Gak berapa lama seorang wanita masuk ke lift yang sama, yang mana ia membawa tumpukan laundry. Saat kemudian keadaan di asrama itu mati lampu dan alhasil Matt dan wanita itu terjebak di dalam lift. Mereka berdua pun lantas mengobrol bersama. Hingga akhirnya percakapan itu berakhir dengan adegan oh yes oh no oh my god di dalam lift dalam kondisi yang benar-benar gelap. Hingga paginya lift itu terbuka dan Matt terbangun tanpa ada seorang pun di lift itu. Yang tersisa di sana hanya sehelai celana dalam yang gak ke bawah sepertinya. Semenjak saat itu Matt pun bertekad untuk mencari wanita yang wajah dan namanya itu belum diketahui. Matt sendiri juga memiliki teman sekamar yang bernama Roy. Dia pun lantas bercerita tentang kejadian di lift dan mengatakan jatuh cinta pada wanita itu. Matt pun akhirnya memiliki ide untuk melepaskan tikus-tikus kecil ke asrama wanita. Hingga akhirnya semua penghuni itu merasa terganggu. Dan Matt berpura-pura menjadi petugas yang akan memberantas tikus-tikus tersebut. Matt pun menolong mereka semua dan membawanya keluar kamar. Dan dia pun mulai bekerja mencari celana dalam dan BH yang sama ukuran dan sama modelnya dengan yang dia miliki. Namun sayangnya Matt belum menemukan kecocokan sejauh ini. Matt lalu melintasi sebuah kamar, yang mana di dalamnya terdapat pria kekar yang sepertinya ingin meminta jatah. Namun wanita itu terus-terusan menolaknya. Matt pun dengan berani memberhentikan pria kekar itu. Matt lalu berkata kalau dia akan menyelamatkan wanitanya. Saat kemudian Matt pun mencubitnya dan memelintirnya. Hingga pada akhirnya mereka berdua malah asik cubit-cubitan. Matt pun akhirnya kalah dalam pertarungan sengit itu. Karena sepertinya cubitan dari pria kekar itu sangat kencang. Nah, tapi niat baik Matt yang ingin menolong tadi sangat dihargai oleh wanita yang bernama Betty itu. Betty pun merawat Matt yang mengalami memar. Keesokan harinya, Matt pun kembali mendatangi asrama wanita lagi untuk mencari wanita misteriusnya. Sepanjang hari Matt pun cuci mata melihat gunung kembar yang berserakan di sekitaran asrama. Lalu ketika Matt sedang membantu membenarkan antena televisi, seorang wanita bernama Arlene mengajak Matt bermain bola tangan, di mana setiap yang kalah harus melepaskan yang dia kenakan satu persatu. Singkat cerita, Matt pun kalah telak dan sekarang yang tersisa boxernya doang. Dan setelah bermain bersusah payah, Arlene pun berhasil membobol gawang Matt untuk yang terakhir kalinya. Dan Matt pun membuka boxernya di depan para penonton dan juga Arlene. Di sana semua shock berat ketika melihat rudal Matt sebesar botol Majon diameternya, membuat yang ada di sana kagum melihatnya. Mereka pun tidak menyangka Matt yang terlihat kurus dan culun memiliki rudal yang cukup bagus. Scene berganti memperlihatkan Matt dan Roy yang meneropong ke asrama wanita dan mereka berdua mengamati keindahan-keindahan yang tersedia di sana. Namun tetap saja Matt belum menemukan wanita misteriusnya. Keesokan paginya, Matt bertemu dengan Wendy, salah satu teman lamanya yang pernah satu kelas dengan dirinya. Matt lalu bercerita kalau dia sedang mencari wanita misterius itu, karena dia sudah benar-benar jatuh cinta dengan pegunungannya. Wendy lalu berkata kalau dia mau membantu menemukannya. Wendy membantu Matt dengan cara memberitahu ketika wanita pemilik kamar akan masuk
yang di dalamnya ada Matt yang memeriksa dalamannya. Singkat cerita, Matt pun menemukan dalaman yang cocok dan dia akhirnya menunggu kedatangan si wanita tersebut. Saat kemudian ketika si wanita datang, Matt pun mengungkapkan perasaannya. Namun ternyata dia salah orang dan wanita itu malah tak bisa berbicara. Padahal malam itu mereka sempat mengobrol. Suatu malam, Matt dan Wendy memiliki suatu ide untuk melakukan sebuah penyamaran, di mana Matt akan menyamar menjadi seorang wanita dan akan bergabung ketika ada gerombolan wanita yang sedang nongkrong. Harapannya mana tahu di salah satu dari mereka di sana ada yang bercerita atau menggosip bahwa ada yang pernah melakukan oh yes oh no oh my god di dalam lift ketika sedang mati lampu. Matt dan Wendy pun meluncur ke target pertama. Namun setelah cukup lama mendengarkan cerita-cerita dari para wanita itu tak kunjung menemukan jawaban. Esoknya Matt kembali mendatangi asrama. Namun kali ini caranya lebih ekstrim. Dia menghampiri satu persatu dan bertanya langsung dengan berterus terang, namun lagi-lagi hasilnya tetap sama. Beberapa hari setelahnya, Matt diajak tanding lagi oleh Arlene. Pertandingan kali ini pun sangat sengit karena ada dendam di antara mereka. Matt pun terus mengganggu konsentrasi Arlene dengan mengajaknya mengobrol terus-terusan. Hingga akhirnya Arlene mulai kalah di pertandingan itu. Mulailah terlihat pegunungan Arlene yang bulat dan sangat menggemaskan. Hingga akhirnya Arlene pun kesal dan marah kepada Matt karena menduga kalau Matt sudah berbuat curang dengan mengajaknya mengobrol. Suatu malam, Matt yang saat itu sedang melintas diminta mampir oleh Betty untuk menyantap snack bersama. Namun belum juga ada adegan tambahan, pria kekar itu datang lagi. Dia lalu mendorong Matt ke pojokan, namun akhirnya Matt dan Betty berhasil menjatuhkan pria itu dan memaku rambut kondenya ke lantai. Mereka lalu kabur melarikan diri dan lalu setelah itu mereka berhasil lolos. Mereka pun masuk ke sebuah kamar dan terjadilah adegan oh yes, oh no, oh my god. Tak terasa sudah memasuki semester akhir bagi Matt. Namun wanita misterius itu belum berhasil Matt temukan. Suatu hari Arlene dan temannya sedang bertanding bola tangan dengan si pria kekar dan temannya. Namun temannya si Arlene malah udahan karena udah hampir kalah. Untungnya Matt datang dan bertanding ulang. Singkatnya tim Arlene dan Matt menang telak. Hingga akhirnya pria kekar itu dipersilahkan rudalnya jadi bahan tontonan. Dan ketika dibuka ternyata ukuran rudalnya mikro banget. Haha, badannya yang besar, rudal kau kecil. Haha. Pada akhirnya Matt dan Arlene pun mulai dekat dan mereka mengobrol panjang lebar. Suatu hari Matt yang mulai menyerah mencari wanita misteriusnya itu memiliki sebuah ide cemerlang. Dia lalu berteriak di depan asrama wanita dan memperkenalkan dirinya. Dia lalu bertanya siapa wanita yang berada di dalam lift saat kondisi mati lampu tempo hari. Dan lalu ia mengungkapkan perasaannya dengan sangat gentleman di hadapan semua wanita asrama. Semua wanita itu mulai kagum dengan tampan yang culun namun cukup romantis. Dan para wanita di asrama malah pada mengaku-ngaku kalau mereka lah yang Matt cari saat di lift. Matt lalu melihat sebuah jendela, namun masih ditutupi tirai. Dia meyakini kalau itu adalah wanita misteriusnya. Dia pun berlari menghampiri kamar itu. Lalu ketika sampai di depan kamarnya, Matt langsung mengucapkan nama Betty. Dan itu adalah kamarnya Betty. Namun Betty bilang kalau dia bukanlah wanita yang di lift itu. Akan tetapi Matt tak lagi mencarinya. Dia memang mencari, namun dia sudah menemukan cintanya, yaitu Betty. Namun Betty malah mengusirnya dan mengatakan Matt hanya mencintai wanita yang di dalam lift itu dan bukan mencintainya. Matt pun akhirnya pergi menjauh dari kamar Betty.
Di hari terakhir sebelum semester berakhir, Matt kembali menghampiri kamar Betty. Betty akhirnya mengalah dan di sana mereka hanya saling tatap tanpa berkata-kata. Mereka berdua seperti berbicara dari hati ke hati. Namun diam-diam tangannya Matt mulai nakal dan mereka berdua pun akhirnya melakukan oh yes, oh no, oh my god untuk yang kedua kalinya dengan begitu hikmat. Dan lalu film pun tamat. Kesimpulannya, terkadang kita terlalu sibuk mencari cinta. Yang sebenarnya cinta itu sudah diatur dan ditetapkan sama pencipta. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai selesai. Mungkin sampai sini alur cerita film 100 Girl. Tunggu dan nantikan di review film selanjutnya. See you!